Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Khairan, NPM saya 1007071231007. Saya ini berasal dari Universitas Islam Bandung, dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Pertambangan. Dan di sini saya membuat video atau tugas yang ketujuh, yaitu dari matkul geologi dasar. Supaya dapat menjelaskan tugas ini, saya akan menjelaskan tentang dari materi 6, yaitu morfologi dan geomorfologi. Nah, saya akan menjelaskan tentang morfologi dan geomorfologi, yaitu adalah cabang ilmu yang mengkaji bentuk-bentuk permukaan bumi atau yang bumi ini yang bulat. Seperti morfologi itu adalah dari tanah dan landscape. Sedangkan geomorfologi merupakan studi tentang bentuk lahan dan proses pembentukannya. Jadi geomorfologi itu adalah di atasnya morfologi, atau seperti contohnya morfologi itu adalah bagian dari geomorfologi. Selanjutnya saya akan yang pertama itu menjelaskan geomorfologi. Nah, geomorfologi itu adalah berasal dari kata bahasa Yunani yang dimana geos berarti bumi, morphos artinya bentuk, dan logos yang dimaksud itu ilmu pengetahuan. Jadi morfologi itu ilmu pengetahuan tentang keterbentukannya bumi. Geomorfologi juga dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, geomorfologi sejarah, geomorfologi fungsional, dan geomorfologi terapan. Tapi saya akan menjelaskan tentang geomorfologi doang, yang intinya saja. Jadi geomorfologi itu adalah ilmu yang mendeskripsikan bentuk lahan, atau seperti denah rumah lah, jadi lahan-lahan tanah, dan proses-proses mengakibatkan terbentukan awal pada lahan ini, dan dapat diaplikasikan dalam industri dunia pertambangan. Dapat diketahui asal-usul atau awalnya terbentukannya dari tanah ini atau lahan ini gitu, dan dapat mengidentifikasi bahaya geologi dan membantu dalam pengolahan lingkungan pasca pertambangan. Jadi dalam geomorfologi juga dijelaskan bahwa kita harus mengetahui tentang bahayanya atau yang akan terjadi dalam dunia pertambangan atau proses dari pembentukannya. Nah, geomorfologi terapan berkaitan dengan penerapan konsep geomorfologi melalui analisis bentuk permukaan bumi. Jadi analisis permukaan bumi itu terlihat jelas atau seperti kayak map itu, Jadi map itu atau gambar yang dijelaskan tentang geomorfologi dapat dianalisis dengan yang penambangnya. Nah, melibatkan pemetaan fenomena dan tanah, dan pengukuran perubahan fisik serta penanganan masalah lingkungan fisik. Nah, objek dari kajian geomorfologi itu ada 2, yaitu objek material dan objek formal. Nah, objek material ini adalah dari bentuk lahan, sedangkan objek formal itu adalah karakteristik genetik dan proses perkembangan bentuk lahan. Seperti contohnya geomorfologi itu adalah kajian contoh dari Pulau Jawa, yang akan dibagi menjadi fisiografi Pulau Jawa menjadi 4. Geomorfologi dapat berkaitan erat dengan bidang geografi, dan keduanya saling melengkapi dan dikenal sebagai geomorfologi geografi. Geomorfologi juga memiliki hubungan erat dengan pertambangan dan dunia pertambangan atau ilmu geologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterbentukan awal dari geomorfologi awalnya. Nah, jadi keterbentukan awalnya itu, keterbentukan geomorfologi ini juga dapat dibedakan menjadi proses fisik dan proses kimiawi. Nah, dalam proses fisik ini melibatkan perbedaan antara material alami seperti erosi, sedimen, dan pengangkutan material oleh air, angin, dan glaser. Dan sedangkan dari proses kimiawi juga melibatkan reaksi kimiawi yang terjadi dari permukaan bumi seperti pengaruh pH, temperatur, dan kelembaban terhadap bentuk lahannya atau keterbentukan lahan dari dasarnya. Dalam keterbentukan
Morfologi juga dapat dibedakan menjadi proses hubungan dengan erosi, transportasi material, dan deposition. Proses erosi, transportasi, proses depositasi ini sangat perbedaan yang sama lah. Nah, keterbentukan geomorfologi juga dapat dibedakan menjadi proses berhubungan dengan erosi atau dari gunung berapi ini, transportasi material, dan deposition. Nah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan atau dari proses erosi ini dan proses transportasi dan proses deposition. Yang pertama itu proses erosi melibatkan pengangkutan material air, angin, dan geyser. Proses transportasi yaitu material mengakibatkan dengan pengangkutan material air, angin, dan geyser itu sama seperti proses erosi sendiri. Sedangkan proses deposition ini melibatkan pengendapan material oleh aliran air, angin, dan geyser. Jadi perbedaan dari proses deposition ini adalah pengendapan, sedangkan dari proses erosi dan transportasi material itu pengangkutan. Jadi deposition itu perbedaan dengan pengendapan, jadi pengangkutan ini. Selanjutnya itu akan menjelaskan tentang hubungan pertambangan atau hubungan erat dengan dunia pertambangan dalam geomorfologi. Hubungan antara geomorfologi dengan dunia pertambangan ini sangat penting karena geomorfologi membantu dengan penentuan bentuk dan proses-proses yang mengakibatkan terbentukan bentuk lahan dari suatu daerahnya, yang kemudian dapat digunakan untuk membahas karakteristik fisik, dan kimiawi lingkungan dari ruang lingkup pertambangan ini. Jadi kita tahu bahwa dapat menganalisis karakteristik fisik dan kimiawi, bahwa karakter fisik itu dapat dilihat jelas atau diraba, sedangkan dari kimiawi itu dari ada zat-zatnya. Nah, geomorfologi juga dapat membantu dengan menganalisis bentuk roman muka bumi. Nah, roman muka bumi itu seperti kayak muka-muka atau bentuk dasar dari muka bumi atau lapisan awal yang paling luar dari muka bumi. Terus ada yang kedua itu topografi dan pola aliran sungai yang mempengaruhi model pertambangan yang sesuai dengan daerah tersebut. Selain itu, geomorfologi juga membantu dalam mengidentifikasi bahaya geologi harsh yang mungkin timbul sebagian besar akibat dari proses-proses geologi atau proses-proses dari pekerjaan dari pertambangan ini, yang dapat dibatasi hanya pada bahaya yang dapat diantisipasi oleh suatu operasi dalam pertambangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi atau materi yang kedua, yaitu morfologi. Nah, morfologi dalam geologi ini adalah studi mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukan dan perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri, seperti ada kemunculan pulau yang baru seperti gunung atau lembah yang sudah kayak gempa gitu, sudah terjadi gempa. Nah, morfologi ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Nah, yang pertama itu aspek morfografi. Morfografi ini berhubungan erat dengan permukaan bumi seperti bentuk lembah, bukit, pegunungan, dataran, gunung, gawir, atau gawir itu disebut dengan lereng terjal atau lereng yang seperti jurang. Selanjutnya teras dan lain-lain. Selanjutnya ini yang aspek-aspek yang kedua itu adalah morfometri, yang dibahas tentang morfometri itu tentang ukuran dan bentuk objeknya, termasuk data kuantitatif yang didapat dari pengukuran langsung dari lapangan, peta topografi atau citra satelitnya. Jadi morfometri ini kita harus praktek lapangan terlebih dahulu, seperti atau kita lihat peta topografi atau bisa dilihat dari satelitnya. Yang selanjutnya itu morfogenesis. Nah, morfogenesis ini berhubungan dengan proses-proses yang mempengaruhinya seperti proses air, fluvial, es, gerakan massa, dan dari gunung berapi tersebut.
Nah, morfogenesis ini berhubungan erat dengan pengaruhnya. Jadi, pengaruh dari gunung api ini seperti erosi itu sama seperti proses-proses yang akan dialami, yang akan terjadi lah. Yang selanjutnya itu morfokronologi yang mengenai urutan bentuk lahan dan bentuk aneka ragam bentuk lahan yang diproses dari permukaan bumi atau lapisan terluar dari bumi ini sebagian hasil dari proses geomorfologi. Jadi morfokronologi ini berhubungan erat dengan geomorfologi tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir ini morfokonversasi atau hubungan antara bentuk lahan dan lingkungan atau berdasarkan parameter bentuk lahan seperti hubungan antara bentuk lahan dalam batuan, struktur geologi, material, mineral, tanah, air, dan vegetasi yang dalam penggunaan lahannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterbentukan morfologi. Nah, keterbentukan awal dari morfologi ini merupakan bentuk dalam geologi. Dalam ilmu geologi mempelajari bentuk permukaan dan proses bentuknya. Morfologi juga membantu dalam pemahaman tentang bentuk, lahan, dan proses yang terjadi pada permukaan bumi. Seperti aspek-aspek yang tadi keterbentukannya itu dapat diklasifikasikan. Nah, morfologi juga membantu pemahaman tentang bentuk lahan seperti yang tadi juga. Atau geomorfologi adalah studi yang mempelajari bentuk lahan. Jadi sama persamaannya itu dalam pembentukan lahannya, morfologi dan geomorfologi itu. Jadi kayak gimana ya? Jadi persamaan itu sangat menonjol. Nah, selanjutnya itu hubungan dengan geologi dasar. Saya akan menjelaskan tentang hubungannya. Hubungan geologi dasar dan dengan morfologi ini sangat erat, terutama karena morfologi adalah bagian dari ilmu dari geologi. Ya, morfologi juga cabang ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur kata, sama seperti morfologi. Geologi itu karena mempelajari bentuk dan struktur batuan, penyusun kerak bumi, dan proses yang berlangsung di dalamnya. Jadi penyusunnya itu dari kerak bumi dan proses-proses yang terjadi di dalamnya, atau proses itu dari dalam dulu baru muncul ke kerak bumi dari luarnya. Nah, dalam konteks geologi juga morfologi ini merupakan bagian ilmu seperti kayak tadi. Karena hubungan morfologi dengan pertambangan itu sangat erat dan sangat penting dalam prosesnya, dan sangat penting dalam mempelajari dalam program studi teknik pertambangan ini. Nah, hubungan antara morfologi dengan geologi atau dunia pertambangan ini sangat erat banget, seperti kayak geologi. Dalam dunia pertambangan, morfologi adalah cabang ilmu, sama seperti geologi. Cabang ilmu mempelajari bentuk dan pembentukan kata atau kerak bumi dan terbentukan bumi atau lahannya. Morfologi juga dalam pertambangan ini yaitu ilmu mempelajari bentuk-bentuknya, permukaan seperti yang kata tadi, terus ada lingkungan fisik dan kimiawinya. Definisi morfologi dalam pertambangan dalam diterangkan menjadi beberapa aspek. Yang pertama, aspek itu mengidentifikasikan bentuk-bentuk geologi. Morfologi dalam pertambangan membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk geologi atau bentuk lahannya, seperti bentuk landform, morfologi buah batuan, dan bentuk-bentuk mineral. Jadi morfologi juga berkaitan dengan pembentukan mineral dan batuan mineralnya. Tuh, yang selanjutnya itu pengaruh morfologi terhadap dunia pertambangan. Nah, morfologi juga dapat mempengaruhi dalam dunia pertambangan dan dapat membantu juga dalam pengaruh bentuk-bentuk geologi terhadap proses penambangannya. Jadi seperti contohnya ini, dalam bentuk landform dapat mempengaruhi dan penggunaan peralatan pertambangan. Akses ke lokasinya juga dapat mempengaruhi dalam pertambangan, dan pengaruh dalam morfologi juga dapat mengakibatkan kecelakaan. Nah, sebelum kecelakaan juga kita harus tahu bahwa pengaruh-pengaruh apa saja yang dapat terjadi dalam pertambangan ini.
atau yang akan menjadi penambang. Terus pengaruh geologi terhadap pengolahan bahan galian. Nah, pengolahan bahan galian juga berpengaruh dalam morfologi. Morfologi juga dapat dalam pertambangan ini membantu dengan pengaruh bentuk geologi terhadap proses pengolahan dari bahan galiannya. Seperti contohnya morfologi batuan dapat mempengaruhi proses pemecahan. Jadi dalam morfologi batuan juga jadi akan proses ada pemecahannya tersebut, nggak cuma kayak pemecahan biasa saja. Terus selain dari proses pemecahan juga ada penggilingan dan pengklasifikasian bahan galian yang sudah siap atau sudah yang digali bahan galiannya seperti batuan dan mineral lainnya, atau emas, atau nikel banyak. Terus yang selanjutnya itu pengaruh morfologi terhadap lingkungan. Jadi morfologi juga berpengaruh dalam lingkungan dunia pertambangan atau lingkungan kita sendiri yang ada penambangan di daerahnya. Nah, seperti contohnya itu morfologi seperti leadframe sendiri. Nah, dapat mempengaruhi kegiatan penambangan seperti kualitas airnya itu dapat mempengaruhinya, vegetasi dan keseimbangan ekosistem. Tapi sama saja lah. Yang kelima itu pengaruh morfologi terhadap strategi pertambangan. Nah, pengaruh morfologi juga bisa pengaruh dengan strateginya atau seperti proses-prosesnya yang akan ditambang di daerah mananya itu. Seperti contohnya morfologi leadframe dapat membantu dalam pengaruh kegiatan pertambangan terhadap keseimbangan lingkungan, seperti pengaruhan dampak negatif terhadap kualitas air dan vegetasinya. Mungkin yang terakhir itu adalah kesimpulan dari morfologi dan geomorfologi. Kesimpulan dari geomorfologi dan morfologi ini adalah bahwa geomorfologi merupakan studi yang lebih luas dan melidiki hubungan titik balik antara faktor-faktor yang mempengaruhinya, sementara morfologi lebih fokus ke karakteristik dan asal-usul yang dari bentuk-bentuk permukaan bumi. Jadi morfologi itu nggak terlalu jauh atau terlalu dalam tentang menjelaskan permukaan bumi atau yang terjadi dalam dunia pertambangan. Sedangkan geomorfologi itu lebih dalam, lebih luas, dan menyelidikinya hubungan dengan titik balik, titik timbal, seperti faktor-faktor. Seterusnya bentuk dan fokusnya. Morfologi juga adalah ilmu mempelajari tentang bentuk dan ciri organismenya, sementara geomorfologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk muka bumi dan proses terjadinya. Dalam morfologi juga mencakup dengan morfometri dan morfografi, yaitu ukuran dan bentuk objek termasuk data kuantitatif didapatkan dari pengukuran langsung dari lapangan seperti yang kita harus praktek lapangan yang selanjutnya gitu. Dan sementara dari geomorfologi juga mempelajari 4 bentuk lahan atau leadframe. Leadframe itu adalah bentuk lahannya, proses pembentukannya, dan perubahan lahan yang terjadi pada muka bumi baik dataran hingga dari lautan. Dalam aspek morfologi dan geomorfologi, morfologi ini membahas tentang bentuk permukaan bumi secara kualitatif dan kuantitatifnya. Sementara dari geomorfologi ini mempelajari bentuk lahan dan dari aspek morfologi, morfometri, dan morfogenesisnya. Klasifikasi bentuk lahan. Jadi seperti tadi, geomorfologi ini adalah lebih dalam dari dibandingkan dari morfologi itu. Dan punya fungsi dari morfologi juga adalah ilmu yang digunakan mempelajari bentuk organisme. Sementara dari geomorfologi ini adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui proses-proses terjadi dan perkembangan bentuk muka bumi. Nah, yang
Selanjutnya itu morfologi atau ruang lingkup dari morfologi ini adalah mempelajari organismenya, sementara geomorfologi mempelajari bentuk muka bumi dan proses terjadinya, proses-prosesnya yang lebih dalam lagi. Nah, morfologi dan geomorfologi itu ada dasarnya. Dasarnya itu geomorfologi itu ilmu yang berkembang sebelum abad ke-17, sedangkan geomorfologi telah berkembang sebagian disiplin akademik sebelum abad ke-17. Jadi, morfologi juga ini adalah terbentukan setelah geomorfologi. Nah, jadi morfologi ini kenapa nggak lebih dalam lagi tentang menjelaskan dunia pertambangan atau proses-proses yang terjadinya, karena geomorfologi itu terbentukan yang lebih awal dan lebih luas lagi. Jadi terjadinya itu. Terus yang dalam penggunaan morfologi dan geomorfologi ini adalah, sedangkan morfologi itu digunakan dalam studi kedokteran, biologi, dan ilmu pengetahuan, sementara geomorfologi digunakan studi geografi, geologi, dan pengetahuan umumnya. Nah, geomorfologi dan morfologi juga ada klasifikasinya. Morfologi itu dibagi menjadi morfometri seperti tadi yang saya sudah jelaskan, morfometri, morfografi, morfogenesis, morfokronologi, dan morfoaramensen, dan banyak lagi. Dan sedangkan dari klasifikasi geomorfologi ini bagi menjadi morfografi seperti tadi. Jadi lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Seperti ada tambahan lagi interpretasi dan identifikasi bentuk lahan dari lapangan dan perpetaan geomorfologi ini. Nah, sebentuk dari morfologi dan geomorfologi ini mempunyai konsep. Nah, morfologi juga membahas tentang organisme, sementara geomorfologi membahas tentang muka buminya. Cukup dari penjelasan saya atau tugas dari ke-7 dari geologi dasar ini dicukupkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan penjelasan, kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya Maulid Skairan dari Universitas Islam Bandung, dari Teknik Pertambangan, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.